Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Setelah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan sifat ar-raja wal khauf, sifat harap dan rasa takut kepada Allah. Tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia menanamkan benar besarnya harapan kepada Allah dan besarnya takut akan besarnya siksa Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian hadirin, Imam An-Nawawi mencantumkan bab selanjutnya, dan ini yang akan kita bahas pada malam kali ini. Bab fadlil buka min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaih. Bab keutamaan menangis dikarenakan takut kepada Allah dan rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara ciri hadirin, sifat yang akan kita lihat, yang selalu ada dalam sifat orang-orang beriman, orang-orang terdahulu itu, mereka senang menangis, Pak. Dan seringkali di dalam Al-Quran Allah menjelaskan sifat khasyah, khusyuknya seorang hamba itu, di antara wujudnya adalah senang menangis kepada Allah. Harus ada hadirin, di antara hari-hari yang kita lewati itu, setiap minggu, setiap bulan, ada hari yang kita khususkan, waktu yang kita khususkan, setidaknya mungkin di tengah malam kita sendiri berduaan dengan Allah. Kemudian ketika itu kita bermunajat, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadirkan rasa takut, khawatir andaikan dosa-dosa itu tidak diampuni oleh Allah. Hadirkan ketika kita berdua dengan Allah, harapan Allah menerima tobat-tobat kita. Disitulah pasti hadir. Kalau benar tulus takut kita kepada Allah, pasti hadir. Mata ini akan meneteskan air mata. Ini diantara cirinya khusyuk, diantara cirinya khasyah itu adalah menangis. Dan dulu saya pernah sampaikan hadir, dalam Al-Quran itu ada istilah khasyah, ada istilah khauf. Dua-duanya diterjemahkan takut. Namun apa bedanya khasyah dengan khauf? Kalau khauf itu lebih umum. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, khauf itu rasa takut yang orang belum yakin hadir. Apakah yang ditakuti itu bisa mencelakakan atau tidak, itu khauf. Tapi kalau khasyah, seorang takut kepada sesuatu yang dia sangat yakin, teramat yakin apa yang ditakutinya itu bisa benar-benar memberikan madarat. Makanya ketika di surat Fatir Allah sebutkan kata khasyah, Allah sebutkan khusus untuk para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena semakin bertambah ilmu kita, itu kita akan semakin mengenal Allah. Ketika kita semakin mengenal Allah, kita akan merasakan besarnya, agungnya kekuasaan Allah, kerasnya siksa Allah, luasnya rahmat Allah. Maka wajar kalau kata khasyah itu disematkan kepada para ulama. Hadirin, saya ingin memberikan pengantar. Ini betapa hebatnya rasa takut para sahabat Nabi. Kata Imam Hasan Al-Basri, ini seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan ketika memberikan nasihat kepada murid-muridnya, laqad madha baina yadaykum aqwam, sudah berlalu di antara kalian satu kaum.
Maksudnya satu kaum telah meninggalkan kita, kata Imam Hasan. Lau anna ahadahum anfaqa adada hadal hasa. Kalaulah satu kaum itu bersedekah, berinfak sebanyak kerikil-kerikil ini. Hadirin, kalau kita berada di satu kebun, jangankan padang pasir, kebun, kemudian kita melihat banyak kerikil. Kira-kira Bapak Ibu semua, kerikilnya ada berapa banyak, Pak? Mungkin tidak terhitung. Nah, kata Imam Hasan, ada satu kaum, kalaulah mereka berinfak sebanyak kerikil-kerikil yang ada, andaikan kebun saja ketika itu. Al-Hasan ketika menyebutnya adalah kebun. Sebanyak kerikil-kerikil yang ada di kebun ini menunjukkan banyaknya yang disedekahkan, yang diinfakkan. La khosya an la yanju min 'azami dzalikal yaum, maka kaum tersebut akan merasa takut kepada Allah, merasa sedekah itu tidak bisa menyelamatkannya nanti di hari kiamat. Ini imannya para sahabat. Para sahabat meskipun sudah banyak beramal solih, mereka begitu takut dengan siksa Allah. Kalau kita justru terkadang sebaliknya, Pak. Kita sering kali, hadirin, kita paling tahu, hadirin, mana kelemahan amal-amal kita, mana amal yang mungkin kita sering tinggalkan, kita sering lalaikan. Kita tahu kita malas dalam ibadah ini, tapi kita merasa aman saja terhadap Allah, hadirin. Para sahabat Nabi SAW, mereka banyak berinfak, banyak bersedekah, tapi merasa seolah-olah tetap tidak akan selamat nanti di hari kiamat. Ini khosyahnya para sahabat Nabi SAW. Makanya di dalam Al-Quran, ayat yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, ini surat Al-Isra ayat ke-109, Allah sebutkan ciri orang-orang yang diberikan ilmu, Pak. Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Mereka menyungkurkan wajah seraya menangis, dan ia, Al-Quran, menambah kehusyuan mereka. Ini perhatikan Bapak Ibu semua, al-adqan itu secara bahasa itu artinya dagu, Pak. Jadi Al-Quran memberikan ungkapan mubalaghah dalam bahasa Arab. Mubalaghah itu berlebih-lebihan, seolah-olah benar-benar tunduk sampai dagu-dagu mereka itu menyentuh tanah karena tunduknya, sujudnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini kalau kita lihat ayat sebelumnya, di ayat ke-107 dan ke-108, siapa yang dimaksud oleh Allah? Orang-orang yang menyungkurkan wajah mereka, menangis karena takut kepada Allah. Innal ladzina utul ilma min qablih, sungguh orang-orang yang diberikan ilmu min qablih, sebelum datangnya Al-Quran. Yang dimaksud siapa? Ahlul kitab. Jadi ada ahlul kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mereka benar keimanannya, menerima benar ajaran agama. Ketika datang Al-Quran, hati mereka langsung luluh tunduk kepada Al-Quran, tunduk beriman kepada Allah. Dan ini menjadi isyarat tadi, Bapak Ibu semua, kalau kita ingin menakar sudah sejauh mana bermanfaatnya ilmu kita, maka takarlah sejauh mana khosyah, rasa takut kita kepada Allah. Kalau ternyata setiap hari kita mengaji semakin bertambah takut, semakin berkurang kemaksiatan, semakin tawadhu, semakin bertambah amal solih, maka sudah baik, Pak, ngaji kita. Tapi kalau ternyata ada orang mengaji, ternyata semakin sombong, Pak, meskipun rajin ahli ibadah, tapi ternyata takabur dengan ibadah-ibadahnya, justru bukan baik mengajinya. Karena ciri orang yang baik diberikan ilmu, kata Allah, yakhiruna, mereka menyungkurkan wajah-wajah mereka. Idza yutla alaihim, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, yakhiruna lil adqani sujjada, mereka menyungkurkan wajahnya bersujud kepada Allah. Wa yaqulun, kemudian mereka berkata dalam sujudnya, apa perkataannya? Subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Ahli kitab ini, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang benar keimanannya,
ketika dibacakan ayat Al-Quran, mereka di sujud-sujud mereka akan mengatakan, Maha suci Engkau wahai Rabb kami, sungguh janji Engkau teramatlah benar, janji Engkau pastinya nyata benar. Ini cirinya orang-orang yang benar keimanannya meskipun ahli kitab. Nah, ini kata Imam At-Tantawi, wa khussat lil adqan bi dzikri li anna dzikna awwalu juz'in minal wajhi. Kenapa yang disebutkan dalam ayat tadi itu dagu, Pak? Karena awal biasanya yang terdekat dengan tanah itu adalah dagu. Minal wajhi yaqrubu minal ardi inda sujud. Jadi ketika sujud, orang biasanya yang paling dekat itu adalah dagunya. Li'anna dzalika yadullu ala nihayati khudu'ihim lillahi ta'ala. Ungkapan dagunya menyungkur ke tanah itu ungkapan puncak ketundukan mereka kepada Allah. Nah, puncaknya ketundukan kepada Allah. Dan memang sebagian ulama hadirin berpendapat gerakan mana yang paling mulia dalam sholat kita, Pak? Sebagian ulama berpendapat itu ketika sujud. Jadi sujud itu gerakan yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan bukan sujud, Pak, tapi berdiri ketika qiyam. Kenapa? Karena ketika qiyam itu kita membaca firman Allah, Al-Fatihah, kemudian surat, maka qiyam. Nah, dua ini yang dikuatkan oleh para ulama, gerakan yang paling mulia ketika kita sholat itu ketika sujud dan ketika berdiri. Dan wujud ketaatan kepada Allah itu diantaranya adalah sujud. Makanya selain daripada sujud dalam sholat kita, kita pun disyariatkan sujud-sujud yang lain. Ketika membaca ayat tadi, ya, diantaranya ada sujud tilawah. Bapak Ibu kalau misalnya melihat mushaf kemudian ada tanda seperti sajadah, nah itu dianjurkan untuk bersujud, namanya sujud tilawah. Atau misalnya Nabi menganjurkan kepada kita ketika kita mendapatkan kenikmatan apapun hadirin. Satu waktu kita sakit kemudian sehat, satu waktu kita sulit diberikan kelapangan, dianjurkan untuk bersujud. Sujudnya namanya sujud syukur, bersujud atas nikmat yang Allah berikan. Atau kita itu bisa mengamalkannya, kadang lupa, Pak. Kita menganggap sujud syukur itu terhadap kenikmatan-kenikmatan yang mungkin jarang. Rasakan ketika kita beribadah kepada Allah, bisa melakukan sholat 2 rakaat saja malam, ketika beres sholat sujud, Pak, sebagai rasa syukur. Ya Allah, ini sebagai wujud sujud ini syukur atas nikmat 2 rakaat yang bisa aku lakukan di malam ini. Karena kenikmatan itu mesti mewajibkan syukur, hadirin. Kalau kita pun bisa bersyukur kepada Allah, kata Imam Ibnu Jauzi, itu pun kenikmatan. Ketika diberikan kenikmatan kita bisa bersyukur, harus bersyukur lagi. Dapat syukur, nikmat lagi. Dapat nikmat, syukur lagi. Makanya tidak akan ada batasnya kenikmatan Allah. Karena kita beriman bisa mendapatkan kesolehan pun itu kan karena kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini keutamaannya dari orang yang menangis. Kata Nabi SAW, ainani la tamassuhuman nar, 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Apa saja? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini mata yang tidak akan tersentuh. Ini menjadi syarat dorongan kepada kita untuk bisa menangis dalam ibadah-ibadah kita. Kalau misalnya dalam 1 bulan saja kita tidak menangis, pasti ada masalah dengan hati kita, Pak. Mungkin karena kita banyak terlalaikan dengan hal duniawi, mungkin dengan pekerjaan atau sibuk dengan bisnis kita, sehingga mata ini tidak bisa menangis mengingat akhirat. Padahal kan bagi orang beriman, akhirat itu kehidupan yang abadi. Hakikat kehidupan sebenarnya itu adalah akhirat. Wa ainun batata harusu fi sabilillah, dan yang kedua, mata yang bermalam karena jaga malam di jalan Allah. Orang yang sedang berperang, hadirin, menjaga, atau konteksnya hari ini hadirin, para tentara, para TNI yang berjaga di perbatasan negara, mereka sampai tidak tidur
menjaga perbatasan. Nah, ini diantara kemuliaan yang Allah berikan, mata yang terjaga karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua dan ayat yang terakhir yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, afamin hadzal hadithi ta'jabun, maka apakah kamu merasa heran terhadap hadis? Hadis ini maksudnya adalah Al-Qur'an. Orang-orang kafir, hadirin, itu ketika datang Al-Qur'an mereka terkagum, Pak, dengan bahasanya, keindahannya begitu dalam maknanya. Kalau kita kaji, hadirin, kemukjizatan Al-Qur'an, mukjizatnya Al-Qur'an itu bukan hanya dalam surat, bukan hanya dalam ayat, bukan hanya dalam kalimat, bukan hanya dalam kata, bukan hanya dalam huruf, bahkan setiap harokat ada mukjizatnya, bahkan setiap bunyi ada mukjizatnya. Bagi orang yang benar mendalami bahasa Arab, itu akan sangat terkagum dengan keindahannya bahasa Arab, tepatnya begitu hebatnya bahasa Al-Quran. Maka wajar dari dulu sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini belum ada orang yang bisa menulis menandingi Al-Quran. Berapa ribu profesor yang keluar dari universitas, tidak ada satu orang pun yang bisa menulis kitab yang dihafalkan oleh jutaan orang, oleh anak-anak, pemuda, orang tua, kecuali hanya kitab Allah, yaitu Al-Quran yang mulia. Afamin hadzal hadithi ta'jabun. Nah, kata Allah, apakah terhadap hadis ini, Al-Quran itu, bukankah kalian terkagum? Wa tadhakuna wa la tabkun. Kemudian kalian tertawa, memperolok-olok Al-Quran. Orang-orang kafir dahulu, mereka mengakui keindahan Al-Quran, tapi justru mereka memperolok-olok Al-Quran. Wala tabkun, dan mereka tidak menangis. Kata Syekh Tontowi, kaifa ta'jabuna min an yakuna Al-Quran sahihan. Bukankah kalian kagum dengan Al-Quran itu benar? Hati orang-orang kafir itu hari ini ketika mendengar Al-Quran itu mengakui ini kalimat-kalimat yang mustahil datang dari seorang manusia. Takdziban minkum wa tadhakuna minhu istihzaan. Tapi orang-orang kafir itu mendustakan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, tidak mau mendengar Al-Quran. Bahkan diungkapkan dalam ayat lain itu, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka orang-orang kafir memasukkan seluruh jari ke dalam telinga. Bapak Ibu semua, kalau orang menutup telinga, Pak, biasanya satu jari atau semua jari, Pak? Kalau menutup telinga ini, ada orang menutup telinga seperti ini, ada. Tapi Al-Quran mengungkapkannya seluruh jarinya disumbat. Ini seolah-olah karena tidak maunya mendengar Al-Quran orang-orang kafir, seolah-olah seluruh jarinya digunakan untuk menutup telinga karena tidak mau mendengar Al-Quran. Ma'a kaunihi ghairi mahalin lidzaka wa la tamkuna kama yaf'alul muqinun. Orang-orang kafir itu tidak mau menangis ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, mendengar ayat-ayat Al-Quran, seperti orang-orang yang beriman, orang yang yakin terhadap Al-Quran. Wa antum lahuna anhu ghafiluna mu'ridun. Kalian tapi tetap lalai, berpaling, mustakbirun, sombong. Fahada istifham taubih. Ini pertanyaan dari Allah. Hakikatnya bukan bertanya, tapi sedang mencela, mencela orang-orang kafir. Hadis yang pertama, hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu waktu berkata kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu di kalangan sahabat terkenal, Pak, suaranya bagus, membaca Al-Qur'annya bagus. Nabi kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, salah seorang qari dan salah seorang ahli tafsir, ahli hadis juga, Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayya Al-Qur'an. Kata Nabi, tolong bacakan Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud terheran, Pak. Nabi meminta membacakan Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Aku membacakan Quran kepadamu, bukankah Al-Quran itu turun kepada dirimu? Kan Nabi lebih paham, hadir. Nabi lebih tahu dengan ayat-ayat itu. Nah, apa kata Nabi? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang, wahai Abdullah, kalau misalnya aku mendengar ayat Quran itu dari orang lain. Maka kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, aku membacakan surat An-Nisa. Dibacakan surat An-Nisa. Hatta jitu ila hadhil ayat, sampai
Abdullah membaca satu ayat di surah ayat ke-41. Ini ayatnya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimanakah apabila kami mendatangkan setiap umat nanti ada nabinya. Setiap umat datang seorang rasul. Wa ji'na bika haula'i syahida. Kemudian kata Allah, kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi untuk seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh umat yang datang nanti di hari kiamat. Siapa jadi penghulu saksinya? Nabi Muhammad SAW. Ketika dibacakan ayat itu, kemudian Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbukal an, cukup kata. Faltafatu ilaih. Kemudian Abdullah melihat Nabi SAW sesudah membacakan itu, faida aina mutadrifa, ternyata kedua matanya menangis, Pak, ketika dibacakan ayat Quran itu. Mengapa? Nah, Nabi SAW menangis hadirin ketika dibacakan ayat itu. Dua, kalau kata Imam Ibnu Battah. Pertama, kenapa Nabi menangis ketika dibacakan itu? Mathalul linafsihi ahwala yaumil qiyamah wa syiddatul hal da'iya lahu ila syahadatihi li ummatihi bitasdiq. Yang pertama, karena tergambar begitu besarnya keadaan hari kiamat, di mana Nabi nanti menjadi saksi untuk seluruh umat, Pak. Nabi merasa takut hadirin. Ini takutnya Nabi SAW, di mana Nabi nanti menjadi saksi amal-amal setiap orang. Apakah amal si fulan itu benar beriman kepada Allah dan Rasulnya? Tidak. Nanti Nabi yang menjadi saksi setiap orang di hari kiamat. Ini yang pertama. Maka wajar kalau misalnya Nabi menangis. Atau kedua, hadirin. Nah, di antaranya, walladzi yadharu annahu baka rahmatan li ummatihi. Nabi menangis ketika membacakan ayat itu karena begitu sayangnya kepada umatnya. Li'annahu alima annahu labudda an yashhada alaihim bi amalihim. Ketika Nabi tahu bahwa Nabi akan menjadi saksi sebagai untuk amal-amal kita. Nanti yang akan jadi saksi terhadap amal soleh itu amal soleh kita itu siapa? Nabi. Apakah benar keimanan kita, benar ibadah kita, akidah kita, Nabi yang menjadi saksinya. Nah, begitu sayangnya Nabi kepada kita, wa amaluhum qad la yakunu mustaqima. Nabi itu sangat paham hadirin. Umatnya itu terkadang tidak istiqomah dalam beramal. Hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita merenung sholat berjamaah kita, kadang satu bulan ada saja yang bolong hadirin. Sedekah kita ada saja yang mungkin yang libur, Pak. Saum kita mungkin ada yang kita tinggal. Nabi itu paham. Nabi nanti yang menjadi saksi terhadap amal kita, tapi Nabi itu tahu umatnya itu terkadang tidak istiqomah dalam beramal. Sedangkan Nabi harus bersaksi. Terkadang ada, kalau kita jujur, Pak, mengaji diri, ada tidak satu bulan atau satu minggu saja yang kita lalui tanpa dosa, hadirin, Pak. Kita tidak pernah berdosa kepada Allah. Pasti ada saja. Mungkin satu hari kita sadar ini gak boleh dilakukan, tapi kita melakukan itu. Beratnya Nabi menangis ketika ayat itu karena Nabi nanti akan menjadi saksi terhadap amal-amal setiap umat, amal-amal itu setiap hamba. Nabi tahu bagaimana amal kita, tapi terkadang kita tidak istiqomah. Faqad yufdi ila ta'dzibihim. Yang ini yang akan menyebabkan berhaknya orang nanti mendapatkan siksa dari Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, setiap dosa itu pasti ada siksanya. Itu pasti. Makanya sampai Abu Bakar As-Siddiq ketika membaca ayat wa may ya'mal su'an yujza bih, siapa saja yang melakukan dosa kecil, pasti kata Allah dibalas karena dosa kecil itu. Abu Bakar sampai menangis, ya Rasulullah, kalaulah setiap dosa kecil itu dibalas, lantas aku bagaimana? Aku masuk Islam sudah dewasa, sudah lanjut usia, sedang dekat masa tua, baru masuk Islam. Lantas bagaimana dosa-dosa aku ketika sebelum masuk Islam? Takut, Pak, Abu Bakar As-Siddiq. Namun kemudian Nabi memotivasi Abu Bakar. Abu Bakar, bukankah Allah memberikan ujian, penyakit, kesedihan, hal yang tidak kita sukai? Maka hadirin,
ketika Allah uji kita semua dengan hal yang kita tidak sukai, Pak. Satu waktu tepuguh-puguh pan tetangga masehan urang hadir. Satu waktu mungkin kita tidak terbayangkan ada masalah di keluarga kita, di kantor kita. Justru itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di situ kata Allah kepada Abu Bakar, Allah hendak membersihkan kita sebelum nanti kita bertemu dengan Allah. Alangkah bahagianya hadirin. Kalau kita bertemu dengan Allah, tidak apa hadirin. Kita tidak membawa banyak amal salih, tapi cukup bersih dosa-dosa. Tidak jadi masalah kita banyak tahajudnya, tidak jadi masalah kita tidak banyak sedekahnya, asal satu hadirin, bersih dosa-dosa kita. Bisa jadi ada orang tidak kunjung sembuh sakit-sakitnya, tapi justru ketika di akhirat dia lebih mulia karena lebih bersih dosa-dosanya dari kita. Bisa jadi ada orang tidak habis setiap bulan ada masalah, tapi ketika di akhirat diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah karena kemuliaan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua dari Anas radhiyallahu an. Satu waktu Nabi pernah berkhutbah, kata Anas, khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu, kata Anas, aku tidak pernah mendengar khutbah yang lebih berkesan daripada khutbah itu, di mana Nabi ketika berkhutbah mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Hadis ini kita sudah bahas. Nabi mengatakan, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Maksudnya, kalau kita melihat apa yang diperlihatkan kepada Nabi, apa yang diperlihatkan kepada Nabi itu surga. Apa yang diperlihatkan kepada Nabi itu neraka. Nabi diperlihatkan secara nyata, Pak. Bagaimana benar isi neraka itu, seperti apa diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka wajar kalau benar kekuatan keimanan Nabi begitu hebat, karena benar-benar diperlihatkan neraka. Jangankan ketika diperlihatkan kenikmatan atau siksa nanti di akhirat. Ada orang hadir ketika bekerja, nih kalau kamu bekerja 1 minggu, nih hadiahnya diperlihatkan, Pak, hadiah. Orang semangat, Pak. Maka kata Nabi, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, pasti kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan lebih banyak menangis. Hebatnya para sahabat ketika dinasihati seperti itu, faqatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi ketika menutup wajah-wajah mereka, walahum khani, terdengar isak tangis para sahabat sampai masuk ke hidung. Ini takutnya para sahabat Nabi SAW sampai terdesak ke hidung, suara hidung para sahabat ketika itu, ketika dinasihati oleh Nabi SAW menangis langsung. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, surga dan neraka itu adalah dua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makanya dari dalam riwayat lain nanti neraka dan surga ini berdialog langsung dengan Allah. Neraka ketika diisi penghuni neraka, nanti Halim Galati ketika ditanya, apakah kamu sudah penuh? Ya Allah, apakah ada lagi yang bisa dimasukkan? Nah, neraka nanti berbicara. Nah, karena dua, surga dan neraka itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kedua, makna hadis ini, lam ara khairan aktsara mimma ra'aitu al-yauma fil jannah wala syarran aktsara mimma ra'aitu. Kata Nabi, maksudnya Nabi belum pernah melihat kenikmatan kebaikan sebelum daripada hal itu. Kenikmatan kebaikan apa? Surga. Dan Nabi belum pernah melihat keburukan yang lebih hebat daripada hari itu. Keburukan apa? Neraka. Siksanya begini, neraka hebatnya, dahsyatnya api neraka diperlihatkan oleh Nabi. Kan dulu pernah kita bahas ya tentang panasnya api neraka, Pak. Kan dalam satu riwayat dikatakan dibakar api neraka itu, kata dalam satu riwayat, hatta ihmar, sampai benar-benar berwarna merah. Seberapa tahun? Alfasan, 1000 tahun. Dipanaskan api neraka, dipanaskan lagi, kemudian dalam riwayat ini
api neraka itu dipanaskan selama 1000 tahun lagi, hatta ibyaddat, sampai warna api neraka itu benar-benar berwarna putih. Dipanaskan lagi selama 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, hatta iswaddat, sampai benar-benar menjadi berwarna hitam. Makanya kalau kita ditanya, warna api neraka itu warnanya apa? Bukan merah, bukan biru, bukan putih, tapi warnanya adalah hitam. Nah, karena memang gambaran neraka itu semuanya hitam, Pak. Asapnya hitam, orangnya hitam, apinya pun hitam, semua dalam keadaan gelap. Wa fihi dalil, dan hadis ini pun menjadi dalil annahu la karahata fi isti'mali lafdhati law. Boleh menggunakan kalimat andaikan. Nah, dalam riwayat lain kita gak boleh, Pak, berandai-andai. Nabi melarang. Terkadang Nabi pernah melarang sahabat, tidak boleh kita mengatakan andaikan dulu. Dalam artian jangan sampai kita berandai-andai terhadap masa lalu yang kita lakukan dahulu karena tidak menerima takdir. Lamun mah baheula teu nikah kasih eta. Kan itu, Pak. Nah, itu andai-andai seolah-olah tidak mau menerima takdir. Itu kan sudah ketentuan dari Allah, ketentuan yang terjadi. Tapi boleh kalau misalnya seperti Nabi mengatakan lau, dalam artian untuk mengambil satu pelajaran. Contoh misalnya, kalau saja dahulu saya tidak melakukan dosa itu. Nah, ini jadi pelajaran lau itu boleh. Tapi kalau mengatakan andaikan karena tidak ridho terhadap takdir, nah ini dikhawatirkan merusak keimanan kita. Kemudian hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijin naru rajul baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fid dhar'i. Tidak akan pernah api neraka menyentuh seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, ini pentingnya kita menghadirkan supaya kita senang untuk menangis karena dosa-dosa. Tidak akan menyentuh api neraka itu orang yang menangis karena takut kepada Allah hatta ya'udal laban fid dhar'i, sampai air susu kembali ke kantungnya. Apa maknanya? Apakah mungkin, Nadine, kalau orang sudah memerah susu, misal susu sapi, kemudian susunya itu dikembalikan lagi ke sapinya? Mungkin tidak, tidak mungkin. Nah, ini ungkapan kemustahilan. Mustahil, kata Nabi, ada orang yang menangis ketika di dunia mungkin karena takut terhadap dosanya, takut masuk neraka, takut amalnya tidak diterima, takut kalau dirinya tidak masuk surga, takut kalau nanti di surga tidak bertemu dengan keluarga lagi, tidak bertemu dengan istri, anak-anak, ibu, bapak, khawatir, takut kepada Allah. Maka mustahil, kata Nabi, dia akan tersentuh api neraka. Jadi pastikan oleh Nabi SAW, ini keutamaannya menangis karena takut kepada Allah. Nabi sampai mengatakan hatta ya'udal laban fil dhar'i, sampai susu itu kembali lagi ke kantungnya. Maksudnya kemustahilan, mustahil akan disentuh api neraka orang-orang yang senang menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak terasa hanya beberapa menit lagi, hadirin, hanya 3 menit lagi. Ini sebagai penutup pada bahasan malam kali ini. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini hadis keempat, ini hadis yang terakhir dalam bahasan babul fadlil buka, bab keutamaan menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah nanti kita akan bahas terkait dengan 7 golongan yang mendapat naungan Allah nanti dari kiamat. Ini hadis masyhur yang sering disampaikan. Dan diantaranya adalah yang terakhir, Nabi menyebutkan orang yang menyendiri mengingat Allah, berzikir di tengah malam, hadirin, tanpa dilihat, ditatap oleh manusia, kemudian mengalir air matanya karena takut kepada Allah. Ini diantara keutamaannya adalah orang yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Dan semoga termasuk kita semua, hadirin Bapak Ibu semua, yang mendapatkan kemuliaan ini di antara hamba-hamba yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat.
Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah yang bisa saya sampaikan pada malam kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.